Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Anda yang sudah naik ke semester 3. Tentunya Anda sudah menginjak satu langkah lebih tinggi ilmunya. Ketika nanti Anda sudah mulai tinggi ilmunya, tentunya Anda pun pola pikirnya akan berubah. Ketika semester 1, semester 2, pola pikir Anda masih pola pikir kekanak-kanakan. Pola pikir Anda adalah pola pikir ke SMA-an. Kalau yang sudah berhenti lama, pola pikirnya adalah pola pikir belum mahasiswa, masih pola pikir masyarakat secara umum. Sehingga banyak dijumpai ketika diskusi di semester 1, semester 2. Yang ada adalah mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing karena ego masing-masing. Tetapi nanti ketika Anda sudah masuk ke semester 3 ini, Anda sudah mulai berpikir sebagai mahasiswa. Artinya ketika nanti diskusi, segala pendapat Anda itu harus berdasarkan dari ada rujukannya, misalnya dari kitab mana, dari buku mana, dari pendapatnya tokoh siapa. Bukan lagi kata-kata menurut saya. Itu adalah pola pikir Anda yang belum menjadi seorang mahasiswa. Dan nanti di semester 3 Anda akan belajar bareng dengan saya mata kuliah etika keguruan. Ya, tentunya ini akan membekali Anda menjadi seorang guru, yang profesional, guru yang baik, guru yang bisa memotivasi, dan juga guru yang akan disukai serta dicintai oleh murid-muridnya. Oke, pada semester 3 nanti Anda belajar dengan saya adalah mata kuliah etika keguruan. Buku wajib yang Anda harus pegang adalah seperti pada gambar di layar, yaitu itu buku ajar ya, buku wajib, karena di dalamnya itu sudah mencakup materi yang ada di silabus semua. Anda tinggal mempelajarinya sesuai dengan silabus. Nanti Anda boleh mencari buku-buku pendamping lainnya untuk pengembangannya. Oke, kita masuk materi yang pertama. Ini bagi yang mendapatkan materi pertama adalah pengertian dan ruang lingkup etika. Di sana Anda harus menjelaskan tentang pengertian etika. Apa itu etika? Berasal dari kata apa etika? Kemudian kata-kata yang bersinonim dengan etika itu apa saja? Maknanya seperti apa, ya? Nah, di sini biasanya dari kata etika akan memunculkan kata apa saja seperti etis, etos. Anda bisa jelaskan etos itu seperti apa, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua adalah nanti ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika nanti baik etika yang normatif atau etika yang deskriptif, ataupun nanti pembagian etika, ada etika individu, ada etika umum, ya. Nanti Anda bisa lihat bagi pemateri atau yang membuat makalah yang kelompok pertama adalah lihat di halaman 1 sampai dengan 9 di buku yang tadi sudah Anda lihat. Materi kedua adalah makna dan hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. Ya, apa sih pentingnya etika? Nah, ini yang dimaksud dengan makna dan hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. Untuk pengembangan profesi guru itu harus mengerti maknanya etika, hakikatnya etika. Ini yang harus Anda pahami dan Anda bahas nanti di makalahnya. Ya, makanya di sini subnya adalah makna etika, kemudian hakikat etika. Nah, yang nanti saya tulis ini tadi mulai dari pertama, yang kedua dan seterusnya itu hanyalah sebagian saja.
Anda bisa menambahi poin-poin yang lebih banyak, nggak apa-apa, silakan menjadi 3, 4, 5 sampai seterusnya, dan tentunya nanti disesuaikan dengan rumusan masalahnya ya. Yang kemarin saya sudah share tentang bagaimana menulis makalah, bagaimana cara menentukan rumusan masalah. Nah, ini baru Anda praktekkan di sini. Untuk materi kedua Anda bisa lihat di halaman 10 sampai dengan halaman 13. Yang selanjutnya adalah materi ketiga, pengertian dan syarat profesi guru. Tentunya di sini Anda harus menjabarkan dulu siapa sih guru itu. Ya. Selama ini kan Anda mengertikan guru itu adalah orang yang ada di sekolah. Nah, nanti setelah Anda mempelajari etika keguruan, Anda akan mengetahui, oh ternyata si ini tuh guru, adik saya guru, dan seterusnya. Maka dalam pembahasannya, nomor 1 pengertian guru, nomor kedua pengertian profesi guru, dan syarat-syarat menjadi profesi guru itu seperti apa. Ya, karena nanti ada guru yang formal, ada guru yang informal, ada guru yang non formal. Di sini Anda jabarkan lebih jelas. Sekali lagi, ini hanya poin-poin yang saya ajukan. Anda boleh nambah sampai berapapun sesuai dengan kebutuhan, sampai semuanya pembahasannya lebih rinci atau lebih jelas, sehingga memberikan manfaat kepada teman-temannya ataupun orang banyak. Nanti bisa dilihat di halaman 13 sampai dengan 20. Yang selanjutnya adalah materi yang selanjutnya, kode etik profesi guru. Ya. Yang pertama adalah pengertian kode etik. Seringkali Anda mendengar tentang kode etik. Apa itu kode etik? Nah, tadi di depan sudah mengatakan ada kode etik itu etik, etis, etos, ya. Ini berasal dari kata etika sebenarnya. Anda biasanya mendengar ada kode etik dokter, ada kode etik wartawan, kode etik tukang ojek, kode etik. Semua profesi itu mempunyai kode etik, ya. Contoh-contohnya ya, contoh-contohnya Anda bisa tuliskan di sini profesi yang berkode etik. Misalnya dokter kode etiknya bagaimana, tukang ojek kode etiknya bagaimana, dan seterusnya. Dan pada pokok pembahasannya adalah kode etik profesi guru, karena kita adalah seorang guru yang ada di tarbiyah di sini ya, semuanya akan menjadi seorang guru. Yang keempatnya, fungsi kode etik. Kenapa sih setiap profesi harus ada kode etiknya? Nah, ini yang disebut dengan fungsinya nanti. Kemudian saya tulis di situ dan lain-lain, artinya bagaimana konsekuensi apabila seseorang anggota profesi melanggar kode etik. Nanti Anda juga boleh di situ dibahas dan harus dibahas. Nanti bisa dilihat di halaman 21 sampai dengan 31. Yang selanjutnya adalah organisasi profesi keguruan. Agar lebih rinci, Anda harus menjelaskan juga apa itu organisasi. Ya. Terutama ini orang-orang atau di antara kalian yang aktivis-aktivis tentunya sudah paham tentang pengertian dari organisasi. Dan yang selanjutnya adalah pengertian profesi keguruan. Di sini Anda harus mengetahui bahwa keguruan adalah bukan hanya seorang guru. Keguruan itu bukan guru ya, bukan hanya orang-orang yang ada di sekolah. Ini keguruan. Keguruan itu semua orang yang peduli dengan majunya atau maju mundurnya dunia pendidikan. Nanti di dalamnya akan dibahas lebih rinci apa aja yang ada di dalam organisasi profesi keguruan. Maka di situ ada macam-macam organisasi profesi keguruan. Dan termasuk di dalamnya adalah organisasi keguruan yang sangat besar di Indonesia adalah PGRI. Maka pemateri harus menjabarkan tentang sejarah berdirinya PGRI mulai dari sebelum merdeka sampai sekarang. Mulai dari ketuanya siapa sampai sekarang. Ya. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya profesi keguruan. Ya. Bisa dilihat di halaman 32 sampai halaman 44. Yang selanjutnya adalah sasaran sikap profesional. Supaya Anda semua itu adalah
supaya Anda semua nanti paham setiap kata dan tidak meraba-raba, Anda harus menjabarkan sasaran itu apa, ya. Kemudian sikap itu apa? Apakah sikap itu tabiat, ataukah mungkin sikap itu sopan santun atau gimana? Itu namanya sikap itu bagaimana. Maka dari itu Anda jabarkan. Khawatirnya nanti di tengah jalan Anda tanya, sikap, Mas, sikap itu apa? Anda kan seorang mahasiswa. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Anda menjawabnya disamakan semua. Ya. Kemudian sikap profesional. Setelah itu sasaran sikap profesional. Setelah orang menjadi profesional, sasarannya apa saja, kepada siapa saja. Itu bisa Anda lihat di halaman 45 sampai halaman 50. Materi berikutnya adalah pengembangan sikap profesional. Setelah menjadi profesional harus ada pengembangannya. Ingat, pengembangan itu bukan pertumbuhan. Nanti Anda jelaskan sebelumnya. Ya. Ada nanti pengembangan prajabatan, ya. Yang kedua adalah pengembangan pasca jabatan. Dalam buku di halaman 50 sampai 57 di situ pengembangan prajabatan isinya apa saja dan yang harus dilakukan apa saja. Begitu juga pasca jabatan. Yang harus dilakukan apa saja, syarat-syaratnya apa saja, bisa dilihat di halaman 50 sampai dengan halaman 57. Kemudian syarat-syarat menjadi guru profesional. Ini sangat penting loh, Anda semua adalah calon guru profesional. Ya. Calon guru yang akan dicintai oleh muridnya, dicari dan seterusnya. Maka sebelum Anda mengetahui syarat-syarat menjadi guru profesional, terangkan dulu syarat itu apa. Ya, seringkali Anda mendengarkan kata syarat. Syaratnya sholat adalah apa? Misalnya bersuci dari hadas besar, hadas kecil, menutup aurat dan seterusnya. Contoh lagi, syarat masuk kampus SETAIS adalah satu, artinya menjadi mahasiswa baru ya. Satu adalah harus tamat SMA sederajat, mengisi formulir, membayar uang pendaftaran, dan seterusnya. Begitu juga kalau Anda ingin menjadi seorang guru profesional pun nanti ada syarat-syaratnya. Nah, disitulah syarat-syaratnya yang akan nanti dijelaskan oleh teman kalian yang masuk kepada materi syarat-syarat menjadi guru profesional. Bisa dilihat di halaman 57 sampai 61. Kemudian guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Ini dua kata yang kadang-kadang salah pengertian ya. Guru profesional sebagai komunikator. Komunikator itu apa? Apa berkomunikasi saja atau mengkomunikasikan saja? Ini Anda jelaskan, bisa dilihat di halaman 61 71 ya. Begitu juga guru profesional sebagai fasilitator. Sejak saya memegang mata kuliah ini, banyak mahasiswa dan hampir keseluruhan keliru. Yang disebut dengan guru sebagai fasilitator itu adalah guru memfasilitasi, menyediakan fasilitas. Itu yang keliru. Dikiranya guru sebagai fasilitator itu ketika siswanya tidak punya buku, guru memberikan buku. Ketika siswanya tidak punya ballpoint, guru memberikan ballpoint. Itu yang keliru. Maka dari itu, bagi pemateri dalam materi ini dipahami lebih jauh di halaman 61 sampai 71 sehingga nanti teman-temannya paham semua dan tidak terjadi kekeliruan lagi. Selanjutnya adalah kompetensi guru. Ya, kata-kata kompetensi sering Anda dengar. Orang ini sangat berkompeten dalam bidang matematika. Guru ini sangat berkompeten dalam bidang bahasa Inggris dan seterusnya. Kompeten ini berasal dari kata kompetensi. Ya, berasal dari kata kompetensi. Maka untuk mengetahui apa itu kompetensi, Anda jelaskan pengertian dari kompetensi guru itu sendiri, atau Anda jelaskan pengertian kompetensi dulu, baru kompetensi guru. Setelah itu, macam-macam kompetensi guru atau isi dari kompetensi guru itu apa saja yang paling wajib. Karena kompetensi guru itu yang wajib nanti ada berapa, Anda boleh tambah. Karena setiap lembaga boleh menambahi persyaratannya atau kompetensinya.
Kemudian fungsinya kompetensi guru itu apa? Kok seorang guru harus mempunyai kompetensi? Itu harus Anda jelaskan di situ. Mungkin poin keempatnya, bagaimana kalau guru tidak mempunyai kompetensi? Bisa Anda tambahkan. Silakan dibuka di halaman 71 sampai dengan 78. Materi berikutnya adalah upaya pengembangan kompetensi guru. Setelah guru-guru itu mempunyai kompetensi, ya nanti ada pengembangannya. Tapi terlebih dahulu, Anda jelaskan satu persatu katanya, upaya itu apa? Upaya itu maksudnya bagaimana? Pengembangan itu seperti apa? Tadi pengembangan sudah disampaikan kan? Yang selanjutnya baru pengembangan kompetensi guru dengan cara apa saja. Di situ diterangkan di halaman 79 sampai 89 ada beberapa upaya untuk mengembangkan kompetensi guru. Otomatis pengembangan kompetensi guru itu adalah mereka-mereka yang sudah menjadi guru atau sudah mengajar. Yang materi berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Ini materi yang sangat panjang ya. Harusnya dibahasnya itu 3 pertemuan. Pembahasannya di dalam buku pun mulai 89 sampai 112 halaman. Dan nanti kalau Anda lihat di bukunya, itu di situ banyak tabel, ada juga gambar karena membutuhkan kejelian, membutuhkan pembahasan secara mendetil ya. Maka di sini sebelum diterangkan tentang prinsip dalam pembelajaran, jelaskan dulu apa itu prinsip. Biasanya Anda sering dengar prinsip saya begini, prinsip orang itu seperti itu. Jelaskan maksudnya apa prinsip itu, ya. Yang nomor 2-nya prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Nah, ternyata di dalam pembelajaran itu harus punya prinsip, ya. Yang ketiganya adalah kelebihan dan kekurangan. Setiap orang mempunyai prinsip. Dalam pembelajaran mempunyai prinsip. Prinsip dalam pembelajaran banyak sekali. Nanti bisa Anda lihat di buku. Tetapi dari setiap prinsip itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semuanya mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Begitu juga bagi Anda yang berada di materi ini, ada gambar segitiga piramida di situ ya. Anda jelaskan. Mulai dari prosentasenya, gambarnya, dan kelebihan dan kekurangannya dijelaskan semua. Silakan disimak di halaman 89 sampai 112. Yang selanjutnya adalah cara memotivasi siswa. Ternyata siswa juga harus dimotivasi supaya tetap semangat belajar. Baik nanti anak SD, TK, SD, SMP, SMA itu tetap dimotivasi. Jangankan SD, SMP, SMA, kita yang sudah menjadi mahasiswa pun harus ada motivasinya. Hanya saja motivasinya seseorang itu beda-beda. Nah, di sini yang menjadi pemateri cara memotivasi siswa lebih fokusnya adalah kepada SMP, SD, ya. Bagaimana memotivasi anak SD? Makanya kita jelaskan dulu pengertian motivasi itu apa. Macam-macam motivasi, teknik memotivasi. Nah, nomor 3 ini teknik memotivasi kan nanti beda-beda. Untuk teknik memotivasi anak TK bagaimana? Tidak mungkin teknik motivasi anak TK misalnya mau dibelikan mobil, tidak mungkin kan? Sebaliknya memotivasi anak SMA mau dibelikan mainan apa kecil-kecil, anak-anak kecil itu kan nggak mungkin. Lah inilah tugas Anda yang mempunyai materi cara memotivasi siswa. Silakan dilihat di halaman 112 sampai 123. Dan materi yang terakhir adalah problematika dalam pembelajaran. Ya. Anda harus mengetahui arti dari problem itu sendiri atau masalah itu sendiri. Bukankah Anda sering mendengar kata-kata, saya lagi banyak problem, saya banyak masalah. Kemudian temannya mengatakan, apa sih problem itu? Karena Anda tidak bisa menjawab, problemnya masalah. Nah, masalah itu apa? Problem. Nah, ini kekeliruan bagi Anda ini. Maka Anda seorang mahasiswa, sudah menjadi semester 3, ya, sudah masuk semester 3, harus mengetahui problem itu apa. Nanti bisa dilihat di buku. Sehingga kalau Anda pernah membaca buku, ada judul buku 1001 problem dalam pembelajaran. Ternyata dari 1001 judul buku yang seperti itu ya, di dalamnya dibaca itu tidak ada yang sama. Ternyata problemnya ya beda, banyak sekali problem dalam pembelajaran. Nah,
Di sini Anda bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau di buku saya itu cuma 16 ya, problematika dalam pembelajaran. Setelah Anda mengetahui problematikanya dalam pembelajaran, solusinya bagaimana? Jangan hanya mengetahui problem-problemnya saja, tetapi tidak mempunyai solusinya. Karena katanya tadi adalah Anda sebagai seorang guru profesional yang bisa memberikan solusi, yang bisa menjadi sebagai komunikator dan fasilitator. Untuk problematika dalam pembelajaran bisa disimak di halaman 123 sampai 141. Oke, itu materi-materi etika keguruan ya. Silakan Anda simakkan Anda pelajari, kemudian Anda bikin makalah, bikin juga PowerPoint. Ingat, sifatnya individu untuk pembuatan materi PowerPoint-nya dan juga makalahnya. Sedangkan presentasinya yang kebetulan weekend semuanya kelompok, yang reguler ada yang kelompok, ada juga yang individu. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.